Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amama. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Khairul Ummi, genap para jamaah sholat maghrib jamaah Masjid Khairul Ummi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena siarannya live medsos, kita sampaikan dengan bahasa Indonesia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita patut bersyukur malam Kamis sehabis maghrib diadakan pengajian. Karena itu mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita semuanya. Tema malam hari ini surat Al-A'raf ayat 8, 9, 10. Al-A'raf 8, 9, 10. Untuk melengkapi kita baca semuanya Al-Fatihah terlebih dahulu bareng-bareng, kemudian ayat 3 ayat ini saya bacakan, kemudian jamaah sekalian menirukan. Al-Fatihah terlebih dahulu dari ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Al-A'raf itu Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wal waznu yauma idil haqq. Faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu wa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Walaqad makkannakum fil ardi
wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ayat 8 Allah menyampaikan demikian, wal waznu, timbangan pada hari yauma idil haq, pada hari itu al haq, benar, jadi ukuran kebenaran. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Ini maksudnya kita harus yakin akan adanya hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu salah satu prosesnya ada penimbangan. Ini bukan penimbangan berat badan. Ini ngapunten loh, ini maaf, jangan tersinggung, bukan penimbangan berat badan. Penimbangan apakah itu? Amal. Ternyata amal bisa ditimbang, bisa dihitung beratnya, ukurannya, kalibrasinya bisa dihitung. Faman sakulat, barang siapa yang berat, mawazinuhu, timbangannya itu, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntung. Jadi ternyata amal-amal itu menjadi berat tanpa kita sadari, dan tidak kita sadari, tidak sadari, amal itu menjadi berat. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini menjadi amal kita yang memperberat. Nah, hadirin rahimakumullah, nanti akan berikutnya ayat ini akan berhadapan dengan yang lain, kontradiksi. Yang satu berat, yang satu ringan. Coba kita lanjutkan. Waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaikal ladzina khasiru, mereka itulah orang-orang yang telah merugikan anfusahum, diri mereka sendiri, bima kanu bi ayatina yatlimun, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi satu sisi Allah menggambarkan tentang berat timbangan, sisi yang lain menceritakan yang ringan timbangannya. Panjenengan pilih berat nopo pilih ringan? Bu, berat masalah ya. Nopo pilih berat nopo ringan? Berat nopo ringan, Pak? Berat kebaikannya. Ini maksud ayat ini berat, bukan masalah, berat kebaikannya. Bagaimana amal itu bisa berat? Syaratnya ya ada dua, yaitu beriman dan amal soleh. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh,
sayadkhulunal jannah, kelak mereka akan masuk surga. Nah, ini harus satu-satu ini. Jadi kalau timbangan itu diakui sebagai amal, harus syaratnya iman. Jadi kalau tidak iman, tidak diakui sebagai amal. Hamboo bahasa Jawa ya. Hamboo iki nek bahasa Indonesia napa? Meskipun sehebat apapun seseorang, setinggi apapun jabatannya, seolah-olah hebat amal solehnya, jikalau tidak beriman, tidak dihitung amal kebaikan di mata Allah. Tapi jangan salah, jikalau kelihatan kecil di hadapan manusia, jikalau Allah menggedai dia orang itu beriman, maka besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu langkah pertama harus yakin iman kepada Allah terlebih dahulu supaya timbangannya berat. Kapan memperberat timbangan? Di dunia ini. Kapan memperberat timbangan? Waktu di dunia ini kita masih hidup. Kalau mati ya sudah tidak bisa, apalagi sudah di akhirat. Iman ini menjadi pokok persoalan. Karena itu tidak bisa kita reka-reka, harus ada dasarnya. Maka sore hari ini biar grengseng, saya biar tambah grengseng, kita hafalkan apa tuh arti iman itu. Menurut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saya di kelas, saya menyampaikan ke anak murid supaya dihafalkan hadis ini, Pak. Mudah, ringan. Nah, jenengan hadirin rahimakumullah mencoba menghafalkan, tapi tidak se-ideal murid saya yang harus hafal hari itu. Cara menghafalnya dengan pakai gerakan, Pak. Siap ya, Pak? Siap ya? Yang paling left nih aja. Siap ya, Bu? Ya. Nah, ini kecil tapi iman, berat timbangannya. Terima kasih. Bisa dilakukan banyak hal. Siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Al-imanu, tanganmu begini. Saya bisa menegur anak muridnya. Al-imanu, iman itu jempolnya begini, harus banyak perubahan dan siap dengan perubahan. Harus siap dengan perubahan, Pak. Tasdiqum bil qalbi, diyakini dalam hati. Langkah kedua, wa iqrarum bil lisan, ditirukan tuh, Pak. Ulangi lagi, al imanu, iman itu tasdiqum bil qalbi, diyakini dalam hati. Wa iqrarum bil lisan, ucapkan dengan lisan. Tidak usah ikut-ikutan begini, tangannya begini. Wa amalum bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Dah, sampai di sini saja. Di iman itu meliputi 3 hal. Kalau timbangannya kita harus baik, pertama imannya dalam hati. Apa itu? Meyakini Allah itu as-somad, tempat berpengharapan. Meyakini Allah itu sebaik-baik penolong. Meyakini Allah itu la ilaha illallah. Meyakini Allah itu zat yang paling dekat dengan kita. Saya tandaskan ini. Allah itu zat yang paling dekat dengan kita. Selain Allahu Akbar juga paling dekat. Ditanamkan betul dalam hati kita.
diyakinkan betul dalam keyakinan kita. Apa dampaknya? Wah, hebat ini. Kalau sudah terpatri dalam hati kita, muncul ghirah yang hebat. Pertama, nah ini bisa pertimbangannya amal kebaikan. Allah itu penolong. Ini berita akhir-akhir ini kan, mohon maaf, saya ikuti dengan tidak lengkap. Kita akan meninggalkan tahun 2022 ini, masuk 2000. Ada yang menceritakan tahun gelap. Tahun gelap. Gelapnya di mana? Katanya terjadi inflasi. Inflasi ki apa mbuh pokoke. Beda ya. Gelap. Gelap itu bahasanya wong Jawa ora cetha, Pak. Orang nggak bisa makan. Orang susah cari pekerjaan, gelap. Wallahu a'lam sumbernya dari mana? Tapi karena kita meyakini Allah, kita ingat bagaimana suatu ketika datang tamu-tamu ke Ibrahim. Kemudian Ibrahim dalam surah At-Tur itu menghidangkan daging sapi, tamunya nggak makan. Heran Ibrahim, ini kok tamu nggak mau makan hidangan? Siapa tamu ini? Ternyata tamu ini adalah malaikat yang memberitahu kalau istri beliau akan mengandung bayi yang juga sebagai seorang nabi. Dan yang kedua memberitahu akan ke penduduk Nabi Lot bahwa akan memberikan azab dan akan mengamankan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan aman saat itu. Coba. Sehingga hadirin rahimakumullah, kita ingat kalimat Nabi Ibrahim pula, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong. Cukuplah Allah menjadi penolong paling dekat. Tidak ada yang paling dekat selain Allah. Maaf, suami istri kita cok dekat cok jauh, malah ucul. Ora aja mikir macam-macam tuh. Yang paling dekat itu Allah. Kenapa demikian? Nah, karena terasah, saya sudah berulang kali mengatakan mata hati kita. Sehingga kalau kita ketemu, saya ungkapkan ke pengajian, coba ulang lagi terapi saya ya Pak, biar ingat lagi. Ini apa? Pelajaran betul. Jamaah. Mengulang loh. Maaf loh. Saya di SMK ini Pak Sayuti perlu diinformasikan, saya betul-betul idenya itu kadang-kadang bertabrakan dengan pribadi saya. Kalau pagi hari itu seperti Jepang Pak, penyiapannya anak-anak murid siap break, ucapkan salam, selamat pagi, itu seluruh kelas Pak. Selamat pagi. Nah kan ketemu saya, tak nengkese. Selamat pagi. Ini kalau nggak dapat jawaban, tetap seperti ini. Ya nek ora semena-mena. Selamat pagi. Ya, gurunya baru selamat pagi, baru jenggelek. Langkah berikutnya gurunya mempersilahkan duduk. Silahkan duduk. Terima kasih. Iya Pak. Besok mendapatkan PT CSR, DCR, Hino 1 truk baru. Hino. Besok nganggo penyambutan karpet merah, nganggo gending-gending Jawa besok. Siap. Iya coba. Kayak bahasanya Jepang. Tongseng ngono kae. Aku ora iso. Seisuwet ngono kae ora iso aku. Ora iso tenan aku. Aku ora iso. Apa yang terjadi? Saya tim budaya ketemu itu ya sudah selamat pagi itu menghilangkan assalamualaikum.
menghilangkan assalamualaikum. Akhirnya jam 11 ketemu saya, selamat pagi Pak, iki wis awane Pak. Oh iya selamat siang Pak. Diralat barang yang juan. Padahal ayat ini memberitahu supaya timbangannya kebaikan, selain niatnya Allah Ibu, besok mau gelap mau apa, yakinlah Allah penolong kita. Wus, tenang, nyaman kita. Ini insya Allah kalau ibaratnya perahu-perahu Nuh selamat. Perahu-perahu saya menyaksikan betul selama 2 tahun ini, sungguh-sungguh insya Allah aman. Ya berikutnya hadirin, hatinya kok diisi Allah, sudah loh. Apalagi diberatkan. Keyakinannya pada Allah itu sudah luar biasa. Baru muncul wa iqrarum bilisan, diucapkan dengan lisan. Ucapan ringan tapi berat, kata Nabi. Pagi dan sore mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu 100 kali. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah membiasakan, mendawamkan seperti itu. Apa kata Nabi? Orang yang seperti ini, maka jikalau dia memiliki dosa sebanyak buih di lautan, diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil. Ini Pak, ucapan loh Pak. Maka hati-hati, ucapan kita harus baik-baik. Saya nggak mau selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena itu, Bapak-bapak, saya waktu itu ketemu Pak Dukuh di sini. Pemimpin-pemimpin kita yang muslim tegas harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ditambahi lagi. Sudah, kita tetap NKRI kok, nggak usah ditambahi salam sejahtera, om, tante, nggak usah, om, tante, cukup assalamualaikum, tegas, sekaligus ramah, ya Pak. Sekali kita miur, banyak kurikulum masuk nanti, muatan-muatannya masuk nanti. Begitu hadirin rahimakumullah, kita memberatkan timbangan. Wa amalum bil arkan, perilaku kita juga menambah berat. Datang ke masjid ini jangan menjadi persoalan yang ringan, ini berat. Apa? Kaki melangkah mengangkat derajat kita. Kaki kiri melangkah menghapus kesalahan kita. Luar biasa tuh. Apalagi masih mendengarkan pengajian seperti ini. We disuguhi wedang karo pacitan. Enake kurang apa? Ngrungokke pengajian diampuni dosane. Gitu Pak. Ora ono resikone, gitu. Lho nek iki nek ono resikone. Omongane dicatet. Ora iso ngombe barang nek ora rampung pengajiane. Ora resiko. Tapi luar biasa. Jadi wa amalum bil arkan, perilaku kita harus arahnya ini memberatkan timbangan tadi. Nuwun sewu para rawuh, ibaratnya pesawat ini sudah take off, naik, tidak mungkin lagi balik ke sini, harus sampai tujuan sana, yaitu akhirat. Karena itu ditimbang-timbang saat ini, waktunya dengan siapa dan seterusnya ditimbang-timbang supaya tidak muspro. Bahasa yang lain ngembyeh-ngembyeh. Betul-betul koncone sopo akik ngopo, akik pengajian. Dan tidak mesti kita itu beramal itu di masjid semata. Masih bisa ada banyak kesempatan di luar sana. Di rumah kita, di jalanan, di mana-mana kita berada, posisi apapun kita. Karena inna akramakum enak toh Pak, enak, bisa duduk dengan siapapun, strata sosialnya sama, nanti gelarnya ya sama, ALM, gitu, ALM, anu merta malahan sungkelentara. Ini yang baru kita pikirkan.
sehingga duduk kita ini berbobot. Bobotnya apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya iman. Kemudian sebaliknya sekarang, wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika ladina khosiru, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi alamatnya neraka, beruntung alamatnya surga. Nah, apa yang meringankan itu, baik meringankan maupun memberatkan, letaknya pada ikhlas. Ya, ikhlas. Hati-hati ini. Kadang-kadang pengajian ini tidak 100% ikhlas, nyonyok kepeksa. Atau pekerjaan lain itu kepeksa, harus ikhlas. Karena itu kalau saya bilang ikhlas, panjenengan bilang yes. Ikhlas, yes. Lakukan, lupakan. Siapa lagi lo nih? Ikhlas, yes. Tanganmu ngacung. Siap nggih? Ini biar bergerak, ya, tanda kita masih hidup tuh bergerak. Ya. Ikhlas. Yes. Ya kok iya terus kowe iki tangane guru munang ngene wae. Ikhlas. Yes. Lakukan, lupakan. Jadi amal itu harus kita lakukan terus-menerus. Jangan bosen, Bu. Jangan bosen, Pak. Wah, aku bosen. Ben esuk kaya ngene nasibku. Oh, kowe ning donya kok bosen. Sesuk ning akhirat tidak ada kata bosan. Ya, lihat dibuka di surat At-Tur. Kamu mau bersabar atau tidak bersabar, tidak ada gunanya lagi. Oh, pripun niku teng At-Tur dimungkin. Kamu bersabar atau tidak bersabar, kamu mengeluh atau tidak mengeluh, tidak ada artinya lagi besok di akhirat. Kadoan iki. Kowe ora tak bukake sekalian to le. Monggo lho, Pak. Supaya berpahala, ternyata ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kenapa bismillahirrahmanirrahim? Ya sudah membuka amal. Sekaligus obat. Kita nggak tahu reaksinya apa. Tapi Allah berikan kehebatan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ikhlas, lakukan, lupakan. Lakukan terus-menerus. Jangan jemu, wah aku jeleh jadi ketua, jeleh jadi bendara, nek jeleh kowe jeleh urip. Itu selesai. Jadi jangan jeleh. Dan jangan putus asa. Putus asa, maka tadi bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Nah, terakhir ini jangan sambat. Ora sambat, ono dino ono dongo. Ora sambat. Alhamdulillah, pusat kebahagiaan itu bagi manusia adalah hati kita yang bersyukur. Dan sumber kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan itu sumbernya dari Allah, bukan dari material. Material itu hanya perantara. Tapi sumber kebahagiaannya Allah. Apapun statusnya, siapapun itu tetap berhak mendapatkan kebahagiaan. Paham nggih? Paham nggih, Pak? Bu, maaf loh, saya enggak mengecilkan panjenengan atau kita semuanya. Baik berkeluarga utuh atau tidak, nuwun sewu. Ada yang janda, ada yang duda. Pak Gandhi langsung delok ke aku. Itu tetap mendapatkan kebahagiaan. Si miskin, si kaya tetap punya berhak mendapatkan bahagia. Niki maksud saya begitu. Karena itu kita harus mencari dan menjemput sumber kebahagiaan itu dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luar itu maka nilainya hanya fata morgana, ngapusi, Pak. Ya bohong.
Nah, itu yaitu ikhlas. Ikhlas. Maka derajat ikhlas itu tinggi sekali. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sing ikhlas ya Allah tidak akan jemu. Panjenengan pengajian ikhlas. Wis arep ngisak rasane. Nggih ta mboten? Nggih mboten? Mengikuti perkuliahan kok ikhlas. Oh, cepet rampung. Gitu Pak Sayuti, ikhlas. Terbang ke sana sini seneng, ikhlas kok. Coba nunggoni wong loro, nunggu orang sakit. Kalau sifatnya fisik, orang itu pasti akan kecewa. Saya tadi katakan harus siap dengan perubahan. Nuwun sewu lho, saya tuh tidak takut, tidak malu terhadap penampilan saya. Kan begitu ya. Kalau seseorang melihat fisik, pasti dia kecewa. Pasti sambat. Dulu memilih pasangan sing gagah perkasa. Pembahasan pasangannya sudah berubah, kelentrek gitu, pasti dia kecewa. Nek dicari fisiknya. Karena itu saya sudah sampaikan di depan jujur dulu bahwa kita pengajian ini menempa, mendidik, melatih mata hati. Alhamdulillah, bukan mata fisik. Isinya mataku dan gitu, bukan mata fisik. Sudah selesai. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ringan beratnya timbangan. Ringan itu karena ada nilai muflis, bocor, amalnya bocor, sehingga ringan, bahkan tidak punya amal sekali. Muflis bocor, sudah baik-baik di sholat berjamaah, sudah haji, sudah terkenal pokoknya, tapi muflis. Kenapa? Mendolimi orang lain, atau bisa jadi mendolimi yang lain. Itu kalau satu, maka kata Nabi, bagaimana orang yang didolimi itu? Maka orang yang mendolimi, amal kebaikannya pindah kepada yang didolimi. Nek tidak punya amal kebaikan, sing didolimi, keburukannya pindah kepada yang mendolimi. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang didolimi ini masyarakat banyak kebanyakan? Aku langsung ambil nafas. Bagaimana kalau yang didolimi itu masyarakat luas? Remuk mboten niku. Halo. Wambiar. Naudzubillahi min. Maka hati-hati. Hati-hati tenan. Hati-hati. Nek mendolimi itu. Fir'aun kae mendolimi. Buahnya ada bayi laki-laki dibunuh Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengatakan, aku panjang periodeku. Fir'aun dolim, Namrud dolim. Ini orang-orang yang dolim itu, masya Allah, meninggalnya dimudahkan Allah. Si Namrud pakai nyamuk manfus, nggak usah dilawan, mati sendiri Namrud itu. Si Fir'aun juga ditenggelamkan di laut. Naudzubillahi min. Jangan dolim. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang menjaga diri tidak dolim. Yang ketiga, bagaimana amal itu bisa habis? Karena murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa murtad di antaramu agamanya, falyamut, kemudian dia mati, fahabitat a'maluhum, amalnya terhapus. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita tidak murtad. Halo? Tidak murtad. Seberapapun jangan putus asa. Ora sambat
Karena orang sambat sendiri itu bagian dari kekafiran. Ojo sambat Pak. Insya Allah akan siapkan segalanya. Kalau kita sungguh-sungguh mendekati Allah, Allah akan siapkan segala-galanya. Tidak mungkin tidak kita akan disiapkan keduniaan kita. Jangan murtad. Naudzubillahi min. Wah, habis-habisan murtad. Karena itu kalau kita bisa kehilangan apapun, jangan sampai kehilangan Allah. Kalau kita kehilangan Allah, maka kehilangan semuanya. Tapi kalau kehilangan yang lain, masih ada bisa kita lengkapi. Justru barangkali ada sesuatu yang baik yang tidak kita sadari. Ada hikmah, ada kebahagiaan lain yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu kira-kira. Jadi bismillah aja. Terus akan terjadi perubahan-perubahan. Dan dunia ini akan terus berubah sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai menutup mata. Yang berikutnya, walaqad makannakum, dan sungguh kami telah menempatkan fil ardi, kamu di muka bumi, wa ja'alna lakum fiha ma'ayis, dan di sana kami sediakan sumber-sumber penghidupan untuk kamu. Qalilam ma tashkurun, tapi hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Ayat ini mengingatkan seorang pemuda pada waktu itu mengikuti tawaf. Kemudian dalam tawafnya itu dia juga berdoa, didengarkan oleh Umar bin Khattab, Rabbij'alni qalil, ya Tuhanku jadikanlah aku kelompok yang sedikit. Heran Umar, loh kamu kok doanya seperti itu, minta menjadi kelompok yang sedikit. Nah, ayat ini menggambarkan hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Semuanya digelar luar biasa. Udara bebas kita menghirupnya non-stop. Kita telah belajar bagaimana sewa tabung oksigen kemarin itu. Sampai oksigen di rumah sakit itu habis. Kita sekarang ini masa Allah diberikan ketenangan hidup. Sing kono madhep ngidul, kono madhep ngulon. Ora mujur ngaro lho iki, madhep lah mujur. Nek mujur ki wis mati. Enak, bisa bernapas lega. Digelar ada angin, digelar ada udara, ada air, ada sebagainya. Masya Allah, qalilam ma tashkurun. Saya kemarin seminggu yang lalu hanya di piknik Pak. Pak, saya itu bisa kemana-mana. Saya di piknik ke PT Bukaka itu besi-besi besar-besar, dibuat proyek-proyek bandara, tol dan sebagainya, besi. Ingat kata Al-Quran ada Al-Hadid, besi. Disyukuri punya biji besi. Kita bisa punya baja, punya besi untuk proyek-proyek kita berikutnya. Tapi sedikit orang yang bersyukur itu, menggunakan waktunya, kemudian lalai kepada Allah, menggunakan jabatannya, lupa bahwa jabatan itu untuk mendorong amal itu mendekati kepada ada Allah. Di ulil amri itu orang pemimpin yang masyarakatnya diharapkan untuk amal solehnya itu kepada Allah. Kalau dia menjabat itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini pengertiannya ulil amri, konon pada tafsir begitu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau kita punya jabatan dan sebagainya itu disyukuri, tapi kemudian sekaligus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita sekarang memperhatikan seperti ini, tidak usah takut gebiar-gebiar dunia. Yang kita harapkan bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan di dunia ini untuk bersyukur kepada Allah. Nuwun sewu, boleh punya jabatan apapun, tapi dengan jabatan itu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya sudah bercerita, menurut Pak Sayuti, SMK sebagai sekolah keunggulan ini sekarang diminati
masyarakat diminati betul. Tapi mungkin survei sekali-kali beri survei apa motivasinya, alasannya, barangkali salah satunya memang ingin mendapatkan keduniaan, dapat gaji, dapat penghasilan yang tidak sedikit, bisa banyak. Ada jurusan yang tempat kami geomatika, mengukur tanah yang favorit. Ada jurusan DPIB arsitektur, satu gambar harganya 30 juta. Gambarnya cat 30 juta. Luar biasa. Gur gambar anak-anak itu setara dengan D3. Belum yang lain-lain. Itu kalau nggak bersyukur lupa daratan. Lupa bahwa dunia ini hanya sebentar. Karena itu jangan menjadi kecil hati kalau kita itu dalam posisi apapun. Yang kita harus pahami, kita harus beriman dan beramal soleh. Syaratnya harus iman dan beramal soleh, sehingga kita akan senang di mana-mana kita bisa beramal soleh. Ayo, semua digelar banyak oleh Allah. Suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau beramal pasti orang kaya itu yang menang karena dia punya segala-galanya. Kami bagaimana ya Allah, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu berat, memberatkan amalmu." Ini sih ternyata sahabat-sahabat zaman itu tuh orangnya kritis-kritis. Senang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau mereka juga seperti itu bagaimana?" Kita maka ingat fastabil khairat, ya kalau seperti itu kamu kalah. Ini berat ini. Kalau nggak punya harta ya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa dengan ucapan, bisa dengan manapun, dengan senyuman. Gitu Bu. Was, denganmu kita itu bertemu dengan senyuman, dengan wajah yang ceria, itu muncul keimanan kita. Ora galak. Halo. Gitu Pak. Lo galak mboten Bu? Galak mboten Bu? Tenane. Ya cok galak cok ora gitu. Ono ana murid yo tok galaki tenan. Apalagi murid tapak itu galaki tenan dan sebagainya. Ya ada saatnya senyum, ceria, ya wujud iman Pak. As-sidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mukanya yang ceria dengan sesama orang mukmin itu, wah kok malah diwalik. Kalau sedurunge iman malah diajar, kowe radikal kamu. Kamu teroris kamu. Kae itu teroris. Karo sedulure dhewe malah dunake kaya ngono. Naudzubillahi min dzalik. Jangan dibalik, sesama kita harus saling mengasihi. Bu, jangan terpesona dengan pandangan dunia. Jumlah pengikutnya oke. Ini loh ayatnya qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Sehingga kita menjadi harus to be yourself. Harus menjadi orang yang to be yourself. Tuh paham mboten iki? Jadilah diri sendiri. Koncone duwe apa wis tenang wae. Tenan. Wih, tangga perumahan nih kok, masa Allah, goreng-tempetan ternyata. Niku nek goreng, ngono doang diunggah kaya ngono kuwi. Asape. Akhire tangga kula niku langsung apa nggodhog banyu tok goran. Diketok men meriah kae, masyaallah. Montore saiki masyaallah kudu sing 120 cc. Wah nek gun akhire do panas-panasan. Muncul nyemek. Muncul liyane sing gedhe-gedhe ini kok panas hati. Mbasan kuwi muncul pit-pitan. Pite kene iki ketoke larang, panas hati. Akhire Mbadi ngetoke pite unta. Pite unta gagah. Coba arek wong apa? Kalau kita menuruti seperti itu enggak habis-habis. Panas hati. Gitu Bu.
Tenang mawon, sing awake dhewe dadi perlu iri dan cemburu kalau kita ini seperti ini. Kalau si fulan kae wis adzan, sing adzan kae, sing imam kae amal soleh kae, itu yang kita cemburui. Jangan sudik-sudik ke dunianya kita cemburui. Ya nih coba Bapak niki ya mantan dosen sekarang mau jadi muadzin coba. Luar biasa toh. Iso kalah awake dhewe. Bar kuwi ngaji itu yang penting kira cemburui, perlu iri. Barakallah walakul azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wal hakim aqulu hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri kanthi kalimat penutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah, bagaimana kabarmu? Jangan takut tahun ke-8, orang tahun ke-8. Insyaallah kita dipun kembali keamanan. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah